Kalau orang selingkuh hukumnya apa? Haram. Ada undang-undangnya? Ada pelakor. Ada nggak undang-undangnya? Ada. Terus hukumannya berapa? Saya percuma dong menjelaskan kepada kamu. Kamu kan tidak tahu. Jadi simpanan kan kata Pengacara apa ini? Dari tadi ya. Oh iya, saya melindungi. Ini aja Bang Kudu. Pak, Kalau mereka sudah tak korupsi, pokoknya Oke, siap Ustaz. usir aja. Silakan Bu. rohanya. Kalian jadi cucu. Udah cucu. Iya. Terus gimana? Sudah pergi? Sudah, saya suruh usir sama security karena sudah mengganggu keamanan. Jahat itu. Sakiin perempuan. Berarti dia nggak cuma satu. Banyak. Oh iya banyak. Berarti kemungkinan di belakang ini masih ada korban-korban lagi. Baby, pasti ada. Contohnya tadi saya cuma lihat dia kok selingkuh. Kamu yang kemarin lagi? Kuni. Oh iya Bang, tunggu. Ada tamu yang kayak Iya. kemarin tadi kau datang lagi nih. Ada perlu apa? Ini saya sudah live, Bang. Jawabkan apa yang kemarin Anda dan tim Anda lakukan. Saya mau cari pengasuh pondok ini. Oh, maaf. Ini sudah jam tengah malam, bukan jam kunjungan lagi, Pak. Saya ada keperluan penting, Pak. Tapi dengan secara hormat saya menghadap Bapak karena situasi sedang hujan, saya silakan masuk, tapi belum tentu Anda bisa bertemu dengan Bos Idris. Ini saya nggak terima. Saya nggak terima. Saya sudah menghargai Anda. Ya. Hujan, saya suruh masuk, ini kan nggak pernah hujan. Jadi kira-kira apa yang bisa saya bantu ke Bapak? Saya nggak terima. Saya bawa pengacara. Atas nama pencemaran nama baik melalui media apapun, nanti untuk perihal apapun saya serahkan pada pengacara saya Mbak Rini. Gitu. Saya nggak terima. Saya mau di jalur hukum biar ini selesai. Boleh. Saya nggak terima tentang kemarin. Boleh. Kalau memang Anda tuh tidak bisa menerima kejadian kemarin, Anda sudah membawa pengacara. Kebetulan malam ini, kalau Anda mau ketemu dengan Gus Idris sebagai pimpinan pondok, saya tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena ini sudah jam 3 waktu menjenguk, Bu. Pokoknya saya Tapi mau kan ketemu. kita di sini ada urusan juga. Memang kalau ada urusan, kenapa nggak besok paginya aja kita Nggak buat bisa. jadwal? Ya kalau Ibu tidak mengatakan tidak bisa, saya juga bilang nggak bisa juga. Kenapa? Ini waktu sudah di luar jam jenguk. Kemarin banyak yang nyamperin saya. Kamu karena nyamperin orang lain kepada kamu tuh karena kamu ngotot. Istri kamu yang menjebak kamu datang kemari, bukan kami yang mengundang. Tapi kan bisa keluar. Ya, semuanya. waktu keluar istri kamu kan ngotot tidak mau Pokoknya saya keluar. nggak terima mau ketemu sama apa yang punya pengasuh ini. Siapa Gus Idris? Tidak akan Saya bisa. tidak mau. Intinya saya kepingin ketemu sama pengurus pondok pesantren ini. Saya paham, Bu. Saya paham dan mengerti. Kalau Ibu dan Bapak ingin ketemu dengan pimpinan saya, jam waktu menjenguk ini sudah nggak sesuai lagi, Bu. Ini sudah tengah malam. Kan sama cuma security, tinggal nyampaikan aja ke sana. Saya Semua sudah itu ada diberikan. undang-undangnya, Pak. Nggak bisa seperti itu. Saya paham.
maksud undang-undang yang Ibu katakan itu sesuai dengan apa yang Bapak rasakan ini, saya mengerti. Tapi pada waktu saat ini, kalau Ibu dan Bapak ingin ketemu dengan pimpinan saya, ini sudah bukan jam jenguk. Anda nggak berhak ngomong. Anda Saya hanya berhak. security. Walaupun saya security mendapat beban dan tugas menjaga keamanan di sini. Kita mau menyelesaikan masalah. Ya. Mau menyelesaikan Itu ada, masalah. pasalnya itu ada. Paham saya, Bu. Kalau masalah pasal dan undang-undang mungkin Ibu lebih paham. Loh, Pak, Bu, Ibu ini siapa? Saya pengacaranya. Oh, memang Anda nggak Walaupun hormati saya datang jelaskan jauh-jauh ini. Tidak pernah tahu gitu loh. saya Nggak paham. usah ikut-ikut. Sampaikan aja ke pengurus pondok. Kami mau bertemu. Saya Saya nggak terima juga. Ini klien saya juga loh, Pak. sudah berapa kali dan berulang-ulang saya mengatakan jam waktu menjenguk saat ini tidak sesuai lagi, Pak, Bu. Pokoknya saya nggak terima. Saya nggak mau Di tahu. media. Yang penting saya mau ketemu sama pengurus pondok pesantren ini. Kalau Ibu nggak mau tahu, saya juga nggak mau mengerti. Kalau Ibu Bapak memaksa, Waalaikumsalam. gini Pak Ustaz, Mas Tri, Bapak dan Ibu ini mau ketemu sama Gus Idris. Kemarin. Ini kan sudah nggak sesuai jadwal lagi. Iya. Karena undang-undang ada juga di sini. Ini kan pondok pesantren. Jadi waktu jenguk, waktu berkunjung, siapapun tamu ini sudah di luar. Kan cuman kemarin bisa masuk toh mereka Ini, semua. mohon maaf, ini kan Mas. Ya. Mbak ini istrinya atau gimana? Saya pengacaranya. Ini pengacara saya. Saya nggak terima tentang kejadian kemarin di live atau di media. Nama baik saya jadi buruk. Jadi saya bawa pengacara sini untuk menyelesaikan secara hukum. Itu ada pasalnya. Pasal 310 ayat 1. Tapi oke, berarti ini pengacara gitu. Ya. Ini Itu maksud kalau nggak mau diselesaikan Ya. hari ini nggak apa-apa. mohon izin. Kita jalur hukum Ya, aja. sebelumnya mohon izin. Saya menghargai Ibu, gitu kan. Jadi Ibu juga menghargai omongan saya. Jadi sengaja dengar dulu. Ibu paham, saya paham seorang hukum yang paham tentang hukum masih intelek itu dijago. Gitu. Jadi istilahnya nggak masalah. Cuman kan ini kondisi pondok memiliki peraturan. Ibu juga paham pasal-pasal mengenai peraturan di sebuah tempat atau sebuah instansi. Sedangkan di sebuah rumah aja, ketika kita masuk sebuah tempat tanpa ada izin, itu terkena pasal 257. Iya Mas. Ibu ini lebih paham sebagai pengacara. Iya, pasti paham. Sekarang saya tanya, Ya saya paham lah. Masnya ini pengurus di sini nggak? Sekarang Ngomong gitu. Sekarang gini Pak, Mas ya. Di sini kan wewenang itu di sebuah tempat itu ada yang diberikan wewenang dan ada yang wewenang. Yang punya wewenang dan ada yang diberi wewenang. Masnya ini siapa? Saya yang diberi wewenang sama Gus. Saya ketemu, saya pengen Bisa sampaikan kan? aja sudah, nggak usah. Sekarang bisa sampaikan kan? Kita selesaikan baik-baik di sini. Seorang hukum kan? Ya tetap lah. Seorang hukum. Iya. Saya yang diberi wewenang sama pemilik wewenang. Jadi apabila di sebuah ada seseorang, siapa mau dia pakar hukum, siapapun itu, apalagi yang pakar hukum, ketika dia memasuki tempat tanpa ada izin, itu masuk pasal yang tadi saya bilang 257 ayat 1. Saya tanya. Lalu Oke. itu tadi Iya. paham. Oke, Dengerin oke. juga. Kalau bisa kalian tadi saya dengar, kenapa saya keluar? Ini sebenarnya masih nggak ada telepon saya, cuman kan terdengar. Jadi waktu tadi sama santri di situ, sampai saya dengar di kamar santri, anak-anak pada bangun makan, saya keluar. Apakah itu tidak termasuk kericuhan? Beribu di pandangan hukum. Ini soal hukum ya. Menurut pandangan hukum kericuhan tidak? Keributan. Keributan kan? Keributan dan kericuhan. Karena Ibu dan Bapak ini memaksa untuk Sekarang saya tanya ke Masnya ya. Di sini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini Habib, ini Habib. Ibu dan Bapak ini mau datang kemari dan ketemu sama Gus Idris. sama pengasuh pondok ini. Sementara waktu kita yang udah kita setujui, tamu yang boleh datang kemari pada jam berapa ke jam berapa. Sementara ini sudah jam berapa? Anda ini mau ketemu? Ya. Ya saya Silakan mau. aja. Bentar, silakan aja ya. Cuma tolong Anda pakai jilbab di kelas. Gak bisa. Kenapa? Loh, ini kan pondok. Ini kan hak asasi manusia. Hak asasi manusia, tapi harus Anda mengikuti aturan pondok. Hak asasi manusia. Ya. Saya bukan Terserah kita, muslim, kan? Pak. Ini Mas, Meskipun bukan muslim, tapi aturan itu harus dilaksanakan di sini. Saya nggak mau lah. Anda siapa mau ngatur-ngatur saya? Saya sebagai penerima tamu Anda di Kan sini cuma tamu. sebagai tamu doang, bukan Ya. pemilik. Mana sih pengasuhnya pondok? Sudah, Sekarang nggak gini usah ya. bicara. Pondok Pengasuhnya lagi aja suruh ada. kesini. Jadi tolong pakai kerudung itu aja. Gak bisa. Loh, Di sini disuruh pakai kerudung. Udah nggak Orang boleh datang masuk. ditolak-tolak Gimana tadi sih? pertama. saya Kan nggak gimana tahu. sih? Beliau Sudah saya nggak belum tahu, peduli dengan lalu saya omongan Anda nunggu. ya Bapak. Mau Ya. didengar saya kepengen ketemu sama pemilik pondoknya saja, pengurus Dengan pondoknya alasan saja. apa nanti Makanya kita selesaikan duduk, secara hukum. ya.
Karena kan kemarin sudah terjadi kekerasan, bagaimana saya mau diam? Nggak bisa lah. Maaf Bapak Ibu, kalau Bapak mengatai masalah hukum, pondok pesantren ini juga dilindungi oleh hukum. Undang-undang yang Ibu katakan, kami juga punya peraturan yang sudah digaris oleh hukum dan Cuman kan disahkan oleh kalian yang hukum. bikin masalah. Kalau Gimana memang kami bikin masalah, istri Bapak ini tidak akan mau menjebak suaminya membawa untuk membuktikan dia selingkuh sama orang lain, sama menantunya juga sendiri. kemarin bisa masuk tuh semuanya ya. Karena Kenapa saya istrinya, nggak bisa masuk sekarang? Kan Nggak bisa istri seperti saya itu. itu, bukan saya. persoalannya istri dan suaminya datang ke pondok waktu jam kunjung itu ada ustadz, ada beberapa ustadz yang mengizinkan karena suami istri. Ini masalah hukum yang Ibu bicarakan. Kalau masalah hukum yang Ibu bicarakan bukan sini tempatnya, Bu. Kalau Intinya saya Ibu, mau ketemu. Kan yang punya masalah di sini. kalau yang punya masalah di sini, secara hukum Ibu kemana? Ibu, gini, saya potong. Tadi Ibu bilang yang kemarin aja bisa masuk, kenapa Iya. saya nggak bisa? Seorang hukum nggak paham. Kemarin kondisi pramai memang tidak diizinkan. Bu bisa lihat di video, kan gitu. Namun terakhir diizinkan, kenapa diizinkan? Karena kondisi si perempuan istri. Saya Dengerin, tetap tidak mau. masa seorang hukum tidak bisa memahami Nggak perkara? mau. Loh, hukum apa? Hukum alam kali. Saya akan izinkan Anda masuk. Tolong Anda juga ikutin peraturan yang ada di pondok. Saya enggak bawa Nggak bisa. nuduh, Pak. Asasi Saya bukan manusia, muslim Pak. juga. Tolong dimengerti ya. Saya bukan muslim. Begini. Tidak kerudung ada. Kalau untuk Aturan ada. untuk menjalani peraturan kami untuk memakai jilbab itu nggak ada hubungan dengan hak asasi manusia. Mungkin Ibu ini lebih paham dengan hukum seperti itu. Saya kira ini nggak ada hak asasi manusia. Kami tidak menyiksa dan kami tidak membuat fisiknya hancur, rusak atau gimana. Tapi kan kemarin juga terjadi pemukulan Ya. terhadap Pemukulan klien kemarin saya. itu. Bully saya. Dibully. Itu saya Sudah pikir nggak usah banyak bicara, Pak. Yang penting saya sekarang ingin ketemu dengan pemilik pondok. Sudah dan ya? yang harus Bisa dijelaskan Ibu lagi? harus Atau sudah memahami dan Ibu harus bagaimana apapun cara Ibu untuk mendesak saya untuk ketemu dengan Bu Ya saya Ingrid. masuk sendiri, nggak perlu ribet kok. KUHP 551 Ibu tahu pasalnya? Tahu saya. Apa bunyinya? Ibu tahu? Kan percuma saya menjelaskan. Nah, saya juga percuma menjelaskan ke Ibu. Karena peraturan kami sudah Sekarang jelas. gini. Ya saya intinya Anda nggak mau cuma tahu di sini. security. Saya memang security. Saya diberi wewenang dan emban tugas untuk menjaga lingkungan pondok Kami cuma pesantren untuk ini. ketemu pengasuh pondok ini. Kalau Bapak ingin ketemu dengan pengasuh pondok ini sesuai peraturan yang kami adakan di sini. Kemarin bisa, sekarang nggak bisa. Apa Kalau bedanya? kemarin masalahnya pribadi Anda, ini membawa hukum. Jadi ini nggak sesuai lagi. Kalau hukum yang Anda bawa, ini nggak tempatnya. Kenapa cuma sebentar aja? Sebentar sekalipun pimpinan saya tidak ada di tempat. Kok kayak Anda yang punya ini pondok? Saya tidak mempunyai pondok ini, cuman pimpinan saya sudah nggak berada di tempat Kami saat cuma ini. security loh. Memang security, tapi saya punya hak. Ini masalahnya berapa klien saya batalin? Loh. Semua. Saya punya hak. Gara-gara kejadian kemarin. Sudah, stop dulu ya. Saya juga tidak perlu menjelaskan tentang undang-undang apa yang mau saya tuntut di sini. Saya hanya ingin menjelaskan kepada pemilik pondok pesantren. Sudah bisa dijelaskan, sudah bisa dipahami juga. Intinya saya tidak mau tahu. Jenengan di sini hanya security, Pak, bukan Betul. apapun. Jangan merendahkan sebuah instansi atau pekerja seseorang. Saya ada tidak pasal hukum. merendahkan. Itu hak asasi manusia. Saya juga punya hak asasi Nah, loh. kita juga sama. Kenapa Semua harus pakai manusia punya kerudung? hak. Gitu. Saya juga punya hak di sini. Dari ada apa sih? Ada punya hak di sini. Dari mana Iya. jalannya? Hak di mana? Hak dalam bentuk? Ya hak saya sendiri lah. Hak itu ada hak asuh, hak milik. Emang saya punya di sini nggak? Kan saya ingin menyelesaikan masalah dengan Tadi ini Gusnya. kita kembali ke kita tadi. Saya tadi bilang, ini saya udah punya, saya ada hak di sini. Mbak bilang saya juga punya hak di sini. Hak dalam kategori? Kan hak asasi saya mau masuk mau enggak. Yang penting saya ketemu sama pemilik pondok. Kok dari kemarin kayak nyudutkan terus ya Tidak di sini. usah, tidak usah banyak berbelit. Iya. Ya, saya ingin ketemu dengan ketua pondok itu Ya saja. sudah, kita akan mempersilahkan Anda masuk. Cuma Sudah lah, tolong kita masuk aja ikutin- ngapain? Ikutin aturan dulu. Anda Nggak pakai bisa. Oh, tunggu dulu. Ini pemasangan. Mana Gus? Keluar kamu. Gus. Apa ini rame-rame ini? Mana Gus? Kemana pemilik pondok pesantrennya? Ada apa? Katanya orang Saya tuanya mau menyelesaikan kecoa. masalah di sini. Gimana? Masalah apa, Mbak? Masalahnya semalam Semalam masalah apa? ada pencemaran nama baik, juga ada kekerasan. Kekerasan dari mana? Kemarin gitu gak jelas kayak kekerasan apa? Saya dibully sampai klien-klien saya batalin untuk apa namanya kerjaan.
Saya yang rugi banyak. Loh, saya rugi waktu, Gus rugi waktu. Apa ini? Saya hanya ingin menyelesaikan masalah, ya kan? Saya juga rugi waktu kalau ditunda-tunda seperti ini. Saya juga banyak acara. Silakan Dulu ya Mbak. Mungkin pengangguran banyak acara kali ini. Jangan gitu ya, Anda cuma security ya. Jangan gitu. Jangan gitu, Anda cuma Klien hukum yang bagus. Kalian jago debat. ini sudah bagus. Ya pokoknya itu cuma sebagai satpam di sini tidak usah. Anda cuma security. Ya. Saya memang security, tapi saya berhak melarang Anda. Mengusir Anda dari sini pun saya punya hak. Silakan duduk dulu. Dulu Mbak. Aduh. Tapi untuk Kalian dari kelas hukum ini jago debat ya. gimana Jangan bodoh. santai. Kita nggak lama-lama kok. Saya serahkan Saya sama nggak punya Ustaz banyak ya. waktu ya. Kalau ada sesuatu panggil saya, Saya Ustaz. ingin ketemu dengan Ini orangnya nggak benar nih dua-dua ini. Security macam Kamu apa Benar kamu? ini dua-dua. Kalau ada Satu sesuatu untuk yang kamu. panggil saya, Ustaz ya. Saya tidak peduli pengacara sama sekalipun. Saya Ini juga lokasi nggak saya. peduli sama Anda. Ini pengamanan saya. Ini daerah saya. Tidak usah ikut campur urusan orang ya. Kamu diam. Kamu tidak Ada apa nih? Catat di sini dia. Namanya catat. Diam. Kamu siapa? Kok teriak-teriak kamu? Mas. Ya saya menghormati kalau kamu menghormati. Bagus. Tolong duduk. Saya udah bagus ya datang, tapi ditolak. Duduk dulu, tenang dulu. Gak usah kasar. Segala sesuatu itu yang tenang. Seandainya Ustadz mengizinkan Sudah diam. saya, Jangan banyak omong kamu ya. saya ratakan mereka. Karena mereka memaksa untuk masuk ke dalam ini. Saat izinkan saya ratakan mereka. Ini Jangan sok kamu ya. Ini siapa Pak? Siapa dia? Ini membawa pengacara. Ini pengacara saya, Ibu ini. Saya pengacaranya. Izinkan saya untuk meratakan mereka dua Ustadz. Tujuannya mau ngapain dia? Saya mau menyelesaikan Pengancaman. masalah. Catat Bu ini, pengancaman. Banyak ya. Berarti ini yang harus. Ini hak saya. Saya juga punya hak di sini, Pak. Apa? Kamu punya milik ini? Punya. Bapak di sini juga bekerja. Saya bekerja di sini. Anda Tapi Anda ngacam-ngacam. Anda di mana? Posisi Anda di mana? Anda berhak apa? Hak apa? Anda punya hak apa di sini? Jangan sok di tempat Anda ya. Masalahnya ini di tempat saya. Makanya Iya, kamu jangan jangan Kamu sok. di sini hanya bekerja, tahu enggak? Walaupun saya bekerja, saya punya hak mengusir kalian. Apa? Cuma security kamu. Walaupun security, saya punya tanggung jawab. Dia Bu ini catat. Udah selesaikan bagus. Ustaz, izinkan saya untuk beratakan mereka, Ustaz. Sabar Bang. Selesaikan dulu gini. Catat security namanya. Gini. Catat. Segala sesuatu permasalahan itu harus dihadapi dengan kepala dingin, bukan keras begini. Saya Masalahnya datang baik-baik tapi kenapa ditolak tadi? Enggak begitu, Pak. Kita Iya, juga kenapa sama nggak ikut-ikut kalau dari nggak tadi? duluan. Iya. Segala sesuatu itu harus Udah, jangan centik saya. dihadapi dengan kepala dingin. Kalau keras gini kak, bagaimana akan selesai permasalahan? Bu, Ibu datang kemari tujuannya. Tapi nyolot Pak. Saya mau menyelesaikan masalah, Pak ya. Orang yang Ini kan saya dapat laporan dari klien saya karena kemarin di sini terjadi pemukulan juga, terjadi pencemaran nama baik sama ini tadi kan ada ancaman juga ya. Saya mau menyelesaikan hari ini. Saya mau ketemu sama pemilik pondok pesantrennya. Pemukulannya di mana? Tahu saya semalam nggak ada pemukulan. Cuma kita maksudnya meluruskan permasalahan aja. Ada bukti Meluruskan ada visinya pembulian, juga. view, mungkin live juga ada. Sebentar, saya potong bicaranya sebentar. Saya potong bicaranya. Anda semua kan orang berpendidikan, ya kan? Ini siapa ini, Bang? Nikahin dia, ceraikan aku. Ngapain kamu di sini? Mana? Ibu udah tahu kan Ibu kan? Pengacara kan? Ini Maksudnya yang gimana? ini pengacara melindungi orang-orang yang tak betul ini. Masa orang selingkuhan diberi ada pengacara apaan ini? Ini selingkuh, Bu. Pengacara. Kamu jangan malu-maluin saya dong di sini. Gimana sih kamu itu? Bu, gimana bu suaminya bu? Ngapain kesini mah? Bu, gimana suaminya bu? Ceraikan aku, nikahin dia. Kita kan udah bahas di rumah. Loh, apa yang dibahas minta cerai lagi? Kamu juga Kamu membohongi ngapain ikut saya. ikut? Loh, saya membela ibu ini. Kamu di security apa sih? Security apapun Sudah, ceritanya. diam dulu ya. Kamu yang diam, kamu nggak punya hak ini istrinya. Kamu katanya punya adab, tapi Saya punya hak. Sudah diam dulu. Nggak Dan ada. istrinya sama Ya, suaminya biar di dalam macam mobil. mana bu? Gimana bu? Iya. Nggak usah banyak Ya, selesaikan dulu. Coba selesaikan. sok banget jadi orang. Selesaikan dulu masalah Anda Cuma keluarga. security aja sok. Iya dulu. Sudah kamu duduk dulu. Saya mau tanya ini. Dia tuh perempuan. Mbak sini Mbak duduk. Keluarga Anda selesaikan dulu. Tukang selingkuh sombong. Sok pengacara. Oh selingkuh. Istri kau mau cerai nggak tuh? Bu, Ibu udah tahu permasalahan tentang Enggak, mereka gini ini. ya. Saya jelaskan. Di sini saya hanya diminta informasi saya untuk menyelesaikan masalah. Dan dia tidak pernah bilang kalau dia punya istri. Ini masalahnya apa? Kamu jangan Iya. Orang jangan gila malu saya datang lagi. dong. Orang gila. Yang penting
Itu untuk urusan pencemaran nama baik. Orang gila. Nanti saya Ya tidak bisa selesaikan. karena awal permasalahan juga karena apa Yang dulu, kemarin. tidak bisa seperti itu. Tapi saya dibully. Tahu kan? Ini yang Anda bayar? Saya yang dibayar Pak. Ya, yang Anda bayar kan? Saya yang bayar dia. Orang gila. Saya yang dibayar Pak, bukan saya bayar dia. Saya yang pengusaha, saya yang bayar dia. Dia pengacara saya, Pak. Kakek, Habib. Ini Anda bantu. Kakek, Habib. Apa-apaan. Ini yang Anda bantu. Pagi. Aku mau terawang dulu jejak saya. Ya. Ya. Oh. Ini siapa? Pengacara. Pengacara. Bukan. Dia juga memang dia pengacara. Tapi dia juga Selingkuh. sumpah. Oh, ini selingkuhan juga. Jangan percaya, Mas. Ini Itu saja. sudah ada. Sudah Gimana stop ya, stop dulu ya. Bukan Saya minta satu ya? buktinya saja mana? Mau bukti dia? Mau bukti? Apa? Kata orang pelakor. Kamu salah satu juga rupanya ya. Enggak, Mas. Percaya, enggak. Iya. Ibu iya. Anda percaya? Satu sudah ada. Itu kedua percaya? Bukan kamu aja ya, ada yang lain. Kasihan deh lo. Tapi saya datang ke sini yang bahas itu kuasa hukum saya untuk pencemaran nama baik. Ini pandanglah wajahnya ini. Tidak usah banyak ngomong. Umurnya 2 bulan dah di dalam perut. Udah. Malu-maluin kau. Suaranya paham Udah selingkuh 2 bulan, mau selingkuh berapa bulan lagi nih? Aduh. Nah, kamu jujur aja lah. Ini pengacara perselingkuhanmu. Selingkuhannya yang mana ini nih? Dia baik. Udah baru cendana pula. Udah tahu bertanya pula lagi. Cemana lah ini, Mbak? Udah, Bu Rini, nanti aku jelasin di tempat kerja ya. Oh, pengacara Jangan. sekaligus. Yang penting Kenapa jelasin depan istri kamu? Lebih enak. kan aku datang ke Biar sini tenang. untuk Mana sini? Ya, Mah, percaya. aduh. Nanti aku Nikahin jelasin. ini loh. Loh, kok bisa nikahin dia? Orang itu loh anakmu. Tapi ini Lah kan aku cinta sama kamu, Ma. Udah Nah, itu jelasin. anakmu terus. Kan kemarin di rumah sudah kita selesaikan. Kamu mau jadi ayah sekaligus kakek. Nah, tuh kan. Aduh. Gimana? Kau tuh muka polos tapi sangean. Cemas. Wih, Gimana wih. sih? Iya. Kamu nggak pernah cerita ke saya mau nolong Kayaknya mau diselesaikan. Kau bisa diam kamu ya? Kamu aja nggak bilang kalau kamu On. nggak pernah selingkuh. Tengok Gimana tuh, sih kamu? nih. Selesaikan bagus-bagus. Maunya kayak mana? Mau bagus-bagus selesainya. Sudah ketemu sama pemilik pondoknya aja Iya, sekarang ya. betul. Saya mau Saya itu. selesaikan. Nggak bisa. Oh, ibu udah tahu nggak masalah orang ini? Makanya orang ini kemari. Dicari dok. Saya jelasin ke pengacara saya. kuasa Coba hukum jelasin di sini saya. aja, nggak usah di kantor. Iya kan ini masalahnya pencemaran nama baik. Saya dibully melalui media atau Cuman YouTube atau apa kata live itu. istri kamu, Ya. ini selingkuhan kamu gimana? Ntar ini anak kamu. Itu dalam perutnya Itu kan anak urusan kamu, lain, Sob. Bu. Ini kita Ya pencemaran nggak nama bisa, baik. tetap. Saya Saya membela dibully. orang yang salah dong, nggak bisa gitu. Saya dibully loh. Saya bayar Anda loh. Sebentar. Saya juga tidak butuh uang Anda, ya. Suruh Anda yang bereskan dia dulu dengan tolong ini. kepada saya. Anda Saya tidak sabar. bisa. Sebentar. Dan Saya ngomong, saya ngomong. Jadi terangkan Ustadz ini dulu. Terus dia istrinya. Anda pengacara. Ya, saya pengacara. Pengacara itu tugasnya apa? Membela orang yang benar. Yang benar. Menurut Anda, laki-laki ini benar tidak? Karena dia bilangnya tidak ada perselingkuhan. Saya juga tidak tahu. Kan hak saya nyawa-nyawa pengacara. Uang-uang saya. Nah itu mas. Tadi dia bahas apa? Hukum. Hukum. Aku nggak tahu hukum, tapi aku mau nanya, Ustaz. Kalau orang selingkuh, hukumnya apa? Haram. Ada undang-undangnya. Ada pelakor. Ada nggak undang-undangnya? Ada. Terus hukumannya berapa? Saya percuma dong menjelaskan kepada kamu. Kamu kan tidak juga tahu. jadi simpanan kan, karena ini uang. Karena uang. Ya, ada, Saya juga mau bisa ketemu bekerja. pengurus pondoknya aja. Tak jelas orang-orang ini. Bukan. Kamu selesaikan dulu permasalahan. Enggak, aku nggak mau. Kamu jelaskan dulu sama ibu ini. Udah kan udah saya jelaskan ini tadi. Iya permasalahan kamu sama anakmu ini tadi. Ngapain kan saya di sini untuk Gimana pencemaran nama sebentar, baik. sebentar ya, sebentar. Kejadiannya kemarin seperti apa? Istri saya jebak saya ke sini. Emang kamu salah atau tidak kok sampai kamu dijebak? Saya nggak merasa bersalah kok. Tapi kamu selingkuh. Sama aja dong. Saya membela orang yang Kenapa salah. sekarang kamu kok marah-marah? Ibu ini kan tak tunjuk jadi pengacara saya. Mas. Cuman saya yang malu Mas di sini Nih, gimana? mohon izin. Ya. Daripada ribut, ya kan. Jadi kita di sini menjaga santri. Jadi Mas kan ngotot kata ingin bertemu sama Gus Idris selaku Ya. pengasuh. Jadi dengan adanya Ustadz Sofian dan juga Ustadz Hafiz, ini sudah cukup. Oh, tidak Karena bisa, beliau tidak bisa, ini tidak bisa. termasuk orang terdekat dari Gus. Saya tidak Terdekat mau. di pondok ini. Saya hanya mau sama pemimpinnya saja ya. Saya tidak mau ada yang ditugaskan atau Betul. segala. Biar cepat selesai. Nggak bisa. Gini. Nggak bisanya Tak kenapa? contohkan.
Sampean kalau mau ketemu presiden, ketemu siapa dulu? Siapa dulu yang ditemui? Jangan samakan, Mas. Ini harus samakan, ini pondok pesantren, Mas. Ini pondok pesantren. Jaga akhlak ya. Enggak usah berdiri. Jaga akhlak ya. Ahlak gimana yang Anda bicarakan? Ini aja nggak pakai kerudung. Mau bicara ahlak Iya, tambah maksudnya saya Itu dia. jaga akhlak. Di sini juga ada peraturan. Hah? Kalau mau ketemu Gus, itu harus melalui bawahannya dulu. Ya saya enggak mau lah. Ya terserah sampean kalau nggak mau. Gimana nih Bu Rini? Kita cari aja ke ruangannya ya sekalian ya. Anda sebagai pengacara sudah melanggar. Sudah melanggar hukum dan undang-undang. Seperti itu jangan sok ya. Kamu selingkuh. Kamu diam, kamu. Kamu berdiri selingkuh. di kantor punya Kamu istrinya. Jangan pegang-pegang. Ya, itu selingkuhanmu kan? Ya, benar kan? Kenyataan kan? Nggak bisa. Pasal 551 Bu, kalau ibu Anda sudah berusaha. Jangan melarang saya. Kita dianiaya di sini ya. Anda sudah berusaha. Aniayanya gimana? Ini pengacara palsu. Ayo, Ini pengacara palsu. Pulang, Mas. Dia aja nggak mau coba. Anda pengacara palsu. Pulang. Anda pengacara palsu. Saya tidak akan segan-segan. Kamu mau di sini apa pulang? Saya tidak akan segan-segan. Kamu mau di sini apa pulang? Anda pengacara palsu. Ma, sini. Kamu ikut pulang apa di sini? Iya, lo, kamu kok maksa? Istri saya kok. Daripada di sini. Oh, Ayo. selingkuhan kamu. Saya kok. Ya, bisa masuk kamu. Itu siapa? Kamu jangan. Ini santri, Gus. Saya enggak peduli kamu. Ini santri loh. Saya mau bermain sama Gus. Anda. Sudah kan saya udah ketemu ya. Kurangnya di mana? Sama Gus itu. Saya bodoh amat dia mau ceramah. Bang Kutu tolong disorotkan Bang Kutu. Iya, Anda masuk. Kamu jangan saya untuk bertindak Anda kekerasan ya. jangan pegang-pegang ya. Tak laporin ya. Kalau Anda pengacara, Anda tahu undang-undang. Sudah diam ya, kamu enggak. Kalau Anda pengacara, Anda tahu undang-undang. Kekerasan juga undang-undang. Anda bukan pengacara. Apa sih? Jangan pegang-pegang. Kamu benar-benar pengacara atau bukan sih? Bukan, palsu. Kamu tak tuntut. Kamu ini apa? Palsu. Ini apa kamu? Kamu jangan tekan di sini dong. Kita mau nyelesain masalah ini. Tapi dia loh. Kamu jangan Pegang-pegang ya. Dia nyorong-nyorong duluan. Oh dia. Kamu yang nyolot. Dari kemarin kamu nyolot terus kamu. Apa? Tunggu. Mau nonton saya? Di luar tunggu. Luar mana? Istrimu aja minta cerai. Istrimu minta cerai. Istrimu minta cerai. Istrimu minta cerai. Iya, kamu juga yang ngambajak menjingka. Ini rumah kami. Ini bukan pengadilan yang bisa suka-suka hati kamu. Di rumah dia apa-apain. Siapa yang ngapa-ngapain? Kamu tahu nggak? Kami menjaga. Istri saya. Kamu ada nggak? Istri saya loh. Kamu ikut saya saja. Pulang. Jangan ada pemaksaan. Kamu mau ikut? Pulang. Kamu mau ikut? Ngapain? Kamu mau ikut? Enggak. Jangan maksa-maksa. Pengacara apa ini? Dari tadi ya. Oh iya, saya melindungi. Ini aja Bang Kutu. Kalau mereka sudah gak kondusif, Oke, siap Ustaz. usir aja. Silakan Bu. Enggak mau dia mau. Silakan, ini rumah saya. Kamu siapa? Ini rumah saya. Bukan kamu. Silakan, Bang. Abang barangan, Bang. Silakan, Bang. Dia bukan seorang, dia bukan pengacara doang. Dari lonte juga. Jatuh ya. Baik kamu kalau ngomong. Apa sih kamu? Tunggu ya. Udah malam ini, udah malam. Besok aja datang. Besok aja datang lagi dalam malam. Orang nggak berat kumpulan stres. Udah. Besok datang lagi kalau udah tahu. Tunggu aja kau. Tunggu. Ya kagak tunggu. Selingkuhan pelakor. Matikan. Nggak bisa. Apa? Udah di anu Bang Kutu. Udah. Bukan memiliki kuasa apa? Perlindungan hukum. Hukum. Perlindungan hukum. Ini Bang ya. Allah. Tadi kenapa marah-marah?
Oh, itu tadi itu perempuan itu. Perempuan tadi yang baju hitam. Itu juga Simpanannya si laki-laki itu. Iya. Oh, banyak berarti selingkuhannya. Iya, kan banyak uang. Orang kaya, orang kaya. Iya, tapi gimana caranya yang baju putih itu harus diserahkan karena nggak lama lagi dia mau buka kandungannya gitu. Jadi itu yang hamil tadi anaknya. Anaknya. Menantunya. Menantunya. Yang itu enak dong. bapaknya. Kalian jadi cucu. Iya. Terus gimana? Udah pergi? Udah saya suruh usir sama security karena sudah mengganggu Iya. keamanan santri ya. Jahat itu. Oh, sakiin perempuan. Berarti dia nggak cuma satu. Banyak. Oh iya banyak. Berarti kemungkinan di belakangnya ini masih ada korban-korban lagi. Ibi pasti ada. Contohnya tadi saya cuma lihat dia kok selingkuhannya. Iya. Iya. Saya kaget tadi. Ada dalam kok rame-rame apa? Iya. Zaman Bang Utu? Aman. Udah pergi jauh deh, Ustaz. Udah pergi katanya. Udah diusir ya? Udah kusir, udah jauh deh, Ustaz. Alhamdulillah. Udah naik ojek dia. Gimana lagi Pak Dawe? Udah naik ojek. Biar usir aja orang seperti itu. Pak naik gojek. Duduk situ di sini dingin. Oh iya. Oh iya. Berarti laki-laki itu sebenarnya banyak. Aku tidak aku bukan orang membongkar aibnya mereka, bukannya aku hanya menerawang memprediksi, tapi bisa dibuktikan. Bisa saya buktikan. Sudah zina sama menantunya, masih selingkuh sama itu tadi pengacara itu. Iya, pengacara ya, namanya ya. Iya. Masih ada lagi katanya. Masih ada lagi. Oh, mantap. Kan Mantap ya. banyak uangnya. Banyak uangnya. Jadi semua bisa dibeli dengan uang. Nah, itulah zaman sekarang. Zaman sekarang ini apapun yang kita inginkan bisa kita beli, tapi dia nggak tahu seperti apa nanti dampaknya. Iya. Jadi kalau orang punya uang tuh bisa buat apa aja. Iya, karena mereka pasti akan menyimpan kesombongan. Nah, Iya, kesombongan. Makanya zaman sekarang sudah sangat bahaya karena sudah akhir zaman. betul. Akhir zaman. Iya, saya pun juga umur saya semakin dekat dengan kematian. Iya, nggak ada manusia yang lahir pasti akan umurnya pasti umurnya nggak akan lama, pasti akan mengejar kematian. Iya. Bang Kutu? Iya. Bang Kutu? Gimana madu kita, madu lancar nggak? Aman, alhamdulillah. Itu semalam ada netizen pesan kalung lagi katanya. Oh iya. Dibantu Bagus. doa. Siap. Sama madunya Oke. ya. Iya. Jadi netizen untuk yang mau pesan madu ataupun kalung ataupun aksesoris lain giu Mungkin mendadak, Ustaz. selagi ada ini kita ini Gimana tadi kok bisa kesini lagi orang itu? Iya, kemarin kan Ustaz, suami istri sama selingkuhannya kan datang. Udah kita suruh pulang, udah kita sembuhkan. Rupanya bukan sekedar sembuh doang, sakit hati deh Ustaz. Waktu saya antar pulang itu dia katakan, tunggu kedatangan saya ya katanya. Rupanya ini bawa pengacara Ustaz. Berarti dia kemarin jujur untuk hanya bisa pulang. Iya, bisa sembuh, bisa pulang, bisa sembuh. Dari Bang Radit. Iya. Dia ngapain kok bawa pengacara tuh ngapain? Maksudnya dia merasa dirinya dicemarkan. Padahal
memang Atas kejadian kejadian yang kemarin. Iya, saya kan waktu itu waktu di pengakuan saya bully. Iya. Saya lempar pakai ini, saya lempar, dia merasa dicemarkan nama baiknya. Iya. Saya bully itu. Dah. Dia bawa pengacara. Ternyata pengacaranya selingkuhannya juga, Ustaz. Ya, itulah manusia. Astagfirullahaladzim. Nah, itu masalahnya, Ustaz. Makanya saya usir pulang. Berarti secara nggak langsung dia membela orang yang salah. Iya, Ustaz. Dan yang membela dia itu pun selingkuhannya gitu loh, Ustaz. Tiba-tiba istri dan selingkuhan si bapak itu datang waktu dia bawa pengacara. Tadi kamu bilang tadi di belakang katanya ada orang kesini ya beli madu ya. Iya. Banyak. Berapa? Nggak tahu saya, nanti saya tanya sama Mas Jono. Hanya ada 99 orang apa berapa tadi, karena itu madu aja sekalian, ada juga Tapi kalung ada kalung. juga. Itu tadi pokoknya netizen mana yang belum sampai terbaca sama admin, mungkin karena terlalu banyak pesanan ya. Kalau dilihat itu ada sekitar 7.000 pemesan. Jadi kurasa 2 hari sekali 1.000, 2 hari sekali 1.000, mungkin gitu ya. Kalau misalnya belum dibalas, adminnya ngasih jatah 1.000 gitu ya. Tapi kita belum Nanti masih tahu sampai pasti nanti. ya, belum tahu Ya. pasti berapa madunya, berapa kalungnya. Tapi yang jelas jumlahnya seluruhnya 7.000 lebih gitu. Kalungnya Bang Radit tadi dikembalikan Bang. Yang semalam Yang semalam itu. dikembalikan. Udah bayar kayak belum udah tahu. Udah transfer. Cuman nggak dipakai dia, katanya tadi dibuang sama dia. Oh, dibuang kata sama dia. Itu makanya dia jadi kurang kayak ajar gitu. itu. Biar kena imbasnya nanti dia itu. Ya Biar nanti tahu. kalau datang lagi dia, Bang Radit kasihkan lagi. Iya, ada. Biar Ada. Gimana? Gimana menurut Ustaz? Makanya gini, menurut saya gini, zaman sekarang itu manusia itu hanya sibuk mencari kemewahan, kekayaan, tapi dia nggak tahu dari nanti kita akan berakhir di mana. Ya. Pasti garis finishnya adalah kematian, betul nggak? Iya. 1 meter ya? 1 meter? Ya tahu. 1 meter kan kapan? Meter kali 2 meter. Garis Oh. finishnya kita hidup di dunia ini adalah kematian. Sementara dikasih bonus. Iya. Diciptakan dari tanah, Makanya kembalinya ke berlomba-lombalah membangun apa namanya kebaikan. Contohnya, contoh dikit, contoh saat ini kata kamu ya bangun masjid. Ustaz. Iya, iya. Walah. Dibantu, perlu dibantu. Ustaz. Enggak boleh. Walat kamu, walat. Ustaz itu kita harus cium tangan. Iya. Kenapa? Karena kalau kita mencium tangan Ustaz, guru ngaji, Iya. kiai, Iya. berhabaib, itu sama saja kita mencium tangan Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini juga Ustaz. Ayatnya kan ada hadisnya. Bang, ini juga Ustaz. Ini sebelah Ustaz. Iya, oh iya. Jadi itu netizen dimanapun berada yang mau pesan madu, kalung, kontak admin ya. Jadi ada juga informasi dari netizen bahwasannya 2 hari punya saya belum Sampai. apakan Belum dikirim, sama admin, mungkin belum dibaca mungkin sama admin. Karena terlalu banyak. Ya mungkin terlalu banyak pesanan. Itu saya lihat sendiri sama admin itu ada sekitar 7.000 yang pesan. Jadi mungkin per 2 hari sekali 1.000 orang, per 2 hari sekali 1.000 orang, mungkin gitu. Jadi mana yang belum dikemas ataupun belum sampai, nanti tunggu aja ya, bakalan sampai. Terus kalau mau pesan-pesan terus, pesan-pesan madunya, pesan produk-produk giunya semua, itu kontak admin langsung ya. Selagi ada Bang Radit, ada kelebihannya, ada karomahnya, langsung didoai lagi, ditambahi lagi gitu. Walaupun sudah didoai sama Gus Idris, sama para abaib, sama para kiai, ditambah lagi doa Bang Radit. Mudah-mudahan semua hajatan netizen dimanapun berada dikabulkan sama Allah. Amin. Jadi borong terus, habiskan. Berarti yang kemarin udah habis lagi. Habis. Ini lagi pesan lagi ngambil madu lagi. Semalam itu ada 6 drigen doakan lagi ya. drigen. Kita doakan lagi. Ya, Madu ya. tuh 6 drigen. Itu habis yang mau dicuri Re itu. Habis sudah.
Ini masuk yang dicuri nggak jadi lah ya, kembali semua ya. Kembali udah dikirim sama netizen. Berarti itu udah habis yang dicuri, hampir dicuri itu. Udah dikirim sama netizen sebagian. Jadi gini saya tambahkan para sahabat ya. Harap bersabar untuk yang memesan, pasti dibaca, pasti dikirim, harap bersabar aja karena antriannya juga banyak. Dan untuk semua yang membeli produk Gio itu jangan gelisah, jangan gundah. Sebagian hasil dari penjualan itu akan disumbangkan ke masjid. Jadi semua para netizen atau para sahabat yang membeli itu secara tidak langsung membangun amal jariah ya. Betul. Amal yang tidak akan putus karena masjid itu tempatnya ibadah, tempat sholat, namanya Allah. Jadi meskipun orang itu wafat, selagi masjid itu masih berdiri, ya, masih dipakai untuk sholat, pahalanya akan terus mengalir sampai dia, meskipun dia sudah wafat, gitu ya. Jadi gini ya, Bang Kutu, besok-besok kalau orang-orang itu datang lagi ya, harap lapor langsung aja ya. Siap. Jangan nunggu ribut di depan. Tetapi dia tiba-tiba mukul gerbang sekuat-kuat tenaga dan ribut di luar. Saya mau macam mana lagi, Ustaz? Tapi dan ngotot mau ketemu. Security harus sabar ya. Siap. Harus tenang. Siap. Iya. Jadi saya mau menambahi ya Ustaz ya, mau menambahin. Kalau dia datang lagi itu wanita itu harus suruh pakai kerudung. Siap, Beb, siap. Itu peraturan kita, Beb, memang dari pondok pesantren ya. Siap laksanakan. Nambahkan lagi ya netizen ya. Itu kan tadi penyampaian dari Ustadz kan itu dari produk-produk Gio kan bisa untuk pembangunan masjid, pondok kan gitu. Jadi coba mana tahu masjidnya coba lihatin tuh. Coba lihatin tuh. Contoh barang. Masjidnya. Kan. Tuh masjid sedang berdiri, sedang ada pembangunan. Jadi mana tahu ini ada yang pribadi misalnya dia nggak beli produk ataupun sudah beli produk gitu kan, produk-produk Gio. Jadi ada yang mau ingin untuk beramal untuk masa depannya di akhirat, bisa langsung kontak admin atau langsung ke rekeningnya Gus Idris ya, langsung ada itu di channel Gus Idris official ini. Mana tahu kan ada yang udah membeli produk-produk, udah gitu kepingin dia bersedekah langsung. Ini untuk pondok, ini untuk anak pondok, untuk masjid, untuk ini gitu kan. Itu boleh kirimkan langsung aja ke rekeningnya. Semoga amal kalian itu diterima, hajatan kalian tuh diterima sama Allah. Amin. Amin. Kang Kutu besok-besok kalau itu datang lagi, haraplah lapor langsung aja ya. Kalau Gus tidak ada itu harus lapor sama saya, sama Fajar, sama Ustaz Hafid ya. Meskipun mereka maksa mau masuk, tahan dulu di depan. Siap. Jadi gitu ya sahabat, mungkin kita tutup ya karena sudah malam, santri nanti terganggu ya. Istirahatnya santri nanti ganggu ya. Kita tutup dengan sholawat, nanti ditutup doa sama Ustaz Hafid ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa khatiyari. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهدونني بابتغاري فلهذا سر أدعو في يساري وعساري فلهذا سر أدعو في يساري وعساري أنا عبد صار فاخري
ضمن فاقري وانفراري والحمد لله رب العالمين. Doa Ustaz Habib, doa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasyakiriin hamdan na'iman hamdan yafi'u masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Amin. Amin. هذا اليوم في كل يوم في اليوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الوصول وتلين بها السوء وعلى رسول من إليه المنصب. اللهم ربنا آمين. تقبل آمين يا الله. آمين يا الله. قعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبنا وتقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم سهل أمورنا وأمور والدينا وأمور مشايخنا وأمور أساتذتنا وأمور معهدنا هذا طريق الجنة وأمور المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم جبر أمة سيدنا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين وارزقنا كمال المتابعة لهم ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. وبفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Amin. Baik sahabat, jadi gitu ya Bang Kutu, besok kalau datang nanti langsung lapor ya. Siap. Kita izin mau istirahat karena sudah malam ya. Siap, Ustaz. Untuk kegiatan besok ya. Siap. Ya. Jadi saya mau izin dulu Ya. posko. Baik. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jaga Bang Kutu, jangan tidur ya. Siap, Ustaz. Ya. Agam ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.